Kalau berbicara Al-Quran, tidak bisa lepas dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Kalau kita baca sejarah, kitab-kitab sejarah yang mengajarkan ilmu tajwid, idgham bi gunna, ikhfa, iklab, dan seterusnya, itu sebenarnya sanadnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ulama bernama Syekh Al-Imam Al-Jazari dalam kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Di dalam kitab tersebut ada seseorang datang menemui Imam Ali bin Abi Thalib bertanya tafsir ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maknanya wahai Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka beliau merespon dan menjawab, maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf memperbagus bacaan huruf Al-Quran dan mengetahui kapan berhentinya membaca Al-Quran. Dari ucapan tersebut sudah ada isyarat nama ilmu tersebut, apa? Tajwid. Imam Ali sudah mengatakan tajwidul huruf, yang menunjukkan makna tajwid. Jadi para ahli qurra, para ahli qiraah, kalau kita riwayatnya Asim Hafiz, Ibnu Amir, Al-Kisai, kenalnya qiraah sab'ah, itu hampir semua sanadnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hampir semuanya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu dari sisi ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran. Belum lagi tentang harokat-harokat di dalam Al-Quran. Ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun, ada titik. Zaman dulu Al-Quran tidak ada semua ini. Titik tidak ada, harokat tidak ada. Sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Zahabi mengatakan, Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah, beliau orang pertama yang membuat harokat menurut Al-Zahabi. Kemudian yang membuat titik itu Imam Ali lewat Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, yang menarik, sanad ilmunya ini bersambung kepada siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Harokatnya, titiknya, fathahnya, bahkan tentang grammar, tata bahasa Arabnya, nahu, itu juga dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya Nabi katakan dalam hadis, ini bukan pernyataan yang tidak punya makna. Apalagi ini dikatakan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Hadis ini isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Dan yang menjadi saksi mata adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan Rasul bersabda, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu la yaftarikani hatta yarida alayya al-haud. Nabi katakan apa? Imam Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran senantiasa bersamanya. Keduanya tidak akan pernah terpisah sampai menemui aku di telaga, kata Nabi Muhammad SAW. Makna tidak pernah terpisah emang demikian, karena Al-Quran itu sampai kepada kita saat ini jasa daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak ada beliau dengan ilmu beliau, maka kita tidak tahu baca itu Al-Quran. Karena dia gundulnya bukan hanya hilang harokat, titik juga hilang. Kalau titiknya hilang, kita tidak bisa bedakan mana ba, mana ta, mana ja, mana kho. Itu semua ada titik. Makanya beliau isyaratkan, saya adalah nuqtah tahta ba. Saya adalah titik yang ada di bawah ba. Kenapa yang ditunjuk ba? Karena seluruh isi Al-Quran, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, terangkum di bawah titik yang ada di huruf ba, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ali, itu saya. Titik yang ada di bawah ba itu saya. Itu dari sisi ilmu Al-Quran. Makanya Al-Quran gak bisa pisah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan juga ada peristiwa yang menarik. Di tahun 10 Hijriah, di bulan suci Ramadan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengislamkan satu negara, Yaman. Negara Yaman yang terlahir para ulama di sana, yang terlahir para habaib yang nantinya mereka bermukim di sana. Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir berpindah ke sana.
Itu yang mengislamkan paling banyak itu Yaman, itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Tahun 10 Hijriah. Imam Ali bin Abi Thalib waktu mau berangkat ke Yaman, disebutkan oleh Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa. Imam Ali tawadhu, ya Rasulullah, kalau saya dakwah di sana, ada masalah-masalah yang baru, saya tidak tahu ilmunya, kira-kira saya bertanya kepadamu bagaimana? Jauh. Saya takut nanti saya berfatwa keliru. Kalau ada masalah-masalah yang tidak saya ketahui, ini bahasa tawadhu. Karena makin orang berilmu, makin merasa dirinya bodoh. La yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka ilma wa dhanna annahu qad istagna wa iktafa bima 'indahu kana ajhal ma yakun. Senantiasa orang itu berilmu selama dia terus belajar dan merasa dirinya kurang atas ilmu tersebut. Namun jika sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh di atas dunia ini. Dia katakan begitu. Apa kata Nabi? Tagarrab ya Ain, tagarrab ya Ain. Ayo berdekatlah ya Ain. Kemudian Nabi meletakkan tangannya yang mulia di dadanya yang mulia. Nabi berdoa, Allahumma hdi qalbahu ilal haqq. Ya Allah, berikan hatinya petunjuk selalu menuju kepada kebenaran. Berangkat beliau ke Yaman. Beliau berdakwah. Sebelumnya sudah dikirim oleh Nabi beberapa orang untuk dakwah, tapi tidak berhasil. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dikirim oleh Nabi pada tahun 10 Hijriah. Beliau datang berdakwah hampir seluruh Yaman Islam. Dan terjadi problem, masalah-masalah yang belum ada penjelasan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Terjadi di Yaman. Imam Ali berfatwa, padahal ayatnya belum ada, hadisnya belum ada. Ketika Imam Ali berfatwa, Allah turunkan wahyu membenarkan fatwanya Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? La yazalu Ali fil haqq abada. Senantiasa kalau berfatwa itu Imam Ali pasti benar selama-lamanya, gak akan salah. Itu pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir saya tutup, Ghazwatul Badar di tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Sirah Nabawiyah beliau yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Di peperangan Ghazwatul Badar itu yang pahlawannya yang Nabi katakan ma fata ila Ali wa ma sayf ila Dzulfiqar. Gak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali, tidak ada pedang yang hebat seperti Dzulfiqar. Itu sebenarnya sosok pahlawan di Ghazwatul Badar itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sebelum terjadi peperangan ada duel 1 lawan 1. Imam Ali bersama Sayyidina Hamzah sama Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris terluka melawan itu namanya Walid, namanya Utbah, namanya Syu'bah atau Syaibah satunya. Imam Ali berduel dengan siapa? Walid bin Utbah. Berhasil beliau dalam duel itu berhasil mengalahkan Walid bin Utbah. Sayyidina Hamzah berhasil mengalahkan musuhnya. Ubaidah bin Haris terjadi duel yang sengit dengan musuhnya, hanya terluka, dalam perjalanan meninggal. Kenapa dikatakan pahlawan pada waktu itu? Karena di saat Imam Ali berhasil mengalahkan Walid bin Utbah, ini adalah tokoh seorang ahli perang, bukan tokoh sembarangan, orang terkemuka dari bangsa Quraisy, dan mereka yang memilih lawan. Awalnya kaum Ansor mereka menolak, kami mau orang-orang Makkah yang setara dengan kami. Maka Imam Ali maju. Di saat terbunuhnya mereka ini, mentalitas daripada kaum musyrikin jatuh, mentalnya jatuh. Imam Ali bisa membunuh dengan begitu mudahnya. Bahkan dalam beberapa riwayat, saking kuatnya tebasan pedang beliau itu, ada namanya Ma'arab sama Al-Haris Al-Ghojonya orang Yahudi di Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar, itu tingginya 4 meter. Al-Ghojo itu 4 meter. Jadi pedangnya saja seperti manusia. Kalau fisiknya 4 meter, itu coba dihitung oleh para ulama Ibnu Asakir.
kira-kira 4 meter. Tapi ketika berduel dengan Imam Ali bin Abi Thalib, kedua-duanya mati di tangan beliau. Dan disebutkan dalam riwayat, salah satu dari mereka yang tingginya 4 meter itu hampir terbelah dua, dibelah oleh Imam Ali bin Abi Thalib, hampir terbelah dua. Bahkan dindingnya, ya, dia punya pagar, dia punya gerbang itu, gerbang Khaybar itu tidak bisa didobrak, tidak bisa dihancurkan, terkecuali Imam Ali bin Abi Thalib, beliau cabut dengan satu tangan. Terlepas itu, dilempar itu gerbang, diangkat oleh 100 orang laki-laki yang berbadan kekar untuk menggesernya, tidak kuat. Bukan angkat, geser, tidak kuat. Beliau satu tangan. Itu diceritakan di dalam tarikh Dimashq. Ibnu Asakir ceritakan, Imam Suyuti ceritakan di dalam kitab-kitab mereka. Dan di dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya karya Syekh Yusuf An-Nabhani, itu Imam Ali tawadu ketika disaksikan oleh banyak manusia keramat beliau, gerbang yang begitu kokoh, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa didobrak. Dengan satu tangan beliau jadikan tameng, beliau jatuhkan itu. Kaum muslimin berhasil masuk dan menang berkat beliau. Beliau katakan apa? Ma khala'tu babal Khaybar bi quwwati nafsiyah walakin bi quwwati rabbaniyah. Saya lepaskan gerbang-gerbang Khaybar ini, ma khala'tu babal Khaybar bi quwwati nafsi, bukan dari kekuatan saya, tapi ini adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sosok hamba Allah yang hakiki. Nabi sudah katakan, yang berhasil membebaskan Khaybar rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Dialah seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulullah, dan Allah dan Rasul juga mencintai kepadanya. Lelaki tersebut siapa? Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka wajar ulama-ulama terdahulu yang mereka dalam ilmunya tergila-gila dengan sosok pribadi Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kita kenal dua ulama besar ahli hadis, ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau membahas biografi para sahabat, keutamaan para sahabat, kitab tersendiri, Fadailu Sahabatin Nabi, keutamaan sahabat Nabi Muhammad. Tapi ketika membahas Imam Ali, beliau buat sendiri lagi, Fadail Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau nyatakan, yang nyatakan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan. Beliau mengatakan tidak ada riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan kemuliaan seseorang yang lebih hebat seperti kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya setelah beliau muncul ulama ahli hadis. Al-Imam An-Nasai lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, mengarang kitab berjudul Khosais Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya difitnah beliau mengarang itu kitab. Akhirnya hasilnya beliau terbunuh dengan sebab mengarang kitab tersebut. Karena ketika beliau mengarang kitab tersebut, beliau mengatakan saya mau pergi ke Syam. Di Syam itu waktu itu masih ada fanatik kepada Daulah Umayyah yang sangat kontras dengan Bani Hashim, khususnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ditanya, wahai ahli hadis, Al-Imam An-Nasai, kenapa engkau harus sebarkan kitab ini di Syam? Beliau katakan, karena di sana banyak orang yang membenci Imam Ali. Saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa orang seperti ini tidak bisa kita benci. Kalau kita benci, kita celaka. Saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa orang ini adalah orang yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin sadarkan mereka, jangan pernah membenci sosok orang yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berangkat ke Syam. Ini diceritakan oleh Imam Zahabi dalam kitab siarnya beliau. Sampai di Syam beliau sebarkan itu kitab-kitab. Akhirnya sampai kepada tokoh-tokoh pembela Daulah Umayyah yang membenci Imam Ali bin Abi Thalib dengan turunannya, namanya Nasibi.
Nasibi adalah yatadayyanu bi bughdi Ali bin Abi Thalib wa zurriyyatihi. Mereka beragama Islam tapi membenci Imam Ali dan turunannya. Itu namanya Nasibi. Dapat itu kitab, ditanya siapa yang mengarang? Ada ulama hadis namanya Al-Imam An-Nasa'i. Maka mereka keroyok beliau, diinjak-injak sampai sekarat. Dalam keadaan sekarat, beliau wasiatkan dikuburkan di Baitul Maqdis. Sebagian ulama mengatakan di Makkah. Maka dibawalah beliau dalam keadaan sekarat sampai ke Baitul Maqdis atau ke Makkah. Beliau meninggal dunia. Tapi yang menarik, dikasih keterangan oleh para ulama, beliau meninggal karena cintanya kepada Imam Ali. Terbunuh dengan cintanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari kaum solihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari sifat sombong, sifat riya, sum'ah, takabbur, dan dijadikan ilmu yang sampai bermanfaat, masuk bukan hanya ke telinga kita tapi ke hati kita.